Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah, kita awali dengan mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Bercucuran rahmat dan karunia yang kita terima sampai maghrib ini, kita masih bernafas, keluar masuk melalui hidung sebagai suatu pertanda bahwa hayat masih di kandung badan. Itu artinya adalah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbaik-baik atau untuk berbuat baik atau untuk memperbaiki yang kurang baik. Bahasanya sentang masih ada waktu pambilai, kurang masih ada waktu untuk penambah. Mudah-mudahan umur yang masih diberikan oleh Allah ini benar-benar dapat kita manfaatkan untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi hatta yaumil qiyamah. Kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya tujuan utama Islam atau agama Islam ini adalah menyelamatkan kita dari sekian banyak agama yang pernah kita kenal di dunia, baik itu di Eropa maupun di Timur. Kalau agama besar itu Yahudi, Nasrani, Islam. Kemudian ada agama yang sifatnya agama ardi seperti Hindu, Buddha, Konghucu, Tepekong, Shinto, Zoroaster. Itu banyak sekali agama-agama. Menurut analisa dan kajian para ahli ilmu agama atau dengan disiplin ilmu perbandingan ilmu agama, satu-satunya agama yang namanya itu netral dan tidak ada keberpihakan hanyalah agama Islam. Kita ambil contoh umpamanya agama Hindu. Hindu itu adalah agama yang namanya terambil dari nama satu sungai di India, yaitu Sungai Sindhu. Itu memberikan pemahaman bahwa agama ini dianut pertama kali oleh orang yang tinggal atau berdomisili di sekitar sungai itu, tidak yang lain. Kemudian ada agama Buddha. Agama Buddha itu adalah cangkokan dari nama seseorang yang dianggap pendiri agama Buddha, yaitunya Siddhartha Buddha Gautama. Kemudian agama Shinto itu adalah agama orang Jepang. Shinto itu artinya matahari. Jadi agama menyembah matahari. Jadi ada semacam keberpihakan kepada suatu tempat. Begitu juga agama Yahudi. Itu seolah-olah yang punya agama itu hanya kaum Yahudi. Orang-orang Yahudi, karena suku ada suku Yahudi. Agama Nasrani itu dari seolah-olah yang punyanya orang-orang Nasrani, orang-orang Nazareth, tempat kelahiran Nabi Isa. Nah, bagaimana dengan Islam? Islam itu tidak ada keberpihakan, tidak berpihak kepada satu tempat, tidak terambil dari nama satu peristiwa, tidak terambil dari nama seseorang, tapi adalah Islam. Yang akar kata Islam itu adalah aslama yuslimu islaman, artinya selamat atau agama yang menyelamatkan. Tidak seperti Buddha, karena ada pendirinya Siddhartha Buddha Gautama.
Nah, kalau kita anggap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agama ini adalah agama dia, ya mungkin namanya Muhammadi, nama agamanya jadinya, atau Ahmadi, nah, mungkin itu nama agamanya. Tapi justru sekarang namanya adalah Islam. Jadi betul-betul berdiri di tengah. Pemahaman ini itu sudah cukup rasanya sebagai tempat berdiri atau dasar paham kita bahwa agama yang satu ini adalah agama untuk seluruh manusia. Karena tidak satu kaum, tidak dinisbatkan kepada satu tempat atau satu kaum. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam penamaan agama itu sendiri sudah mulai nampak tujuan agama. Kalau Buddha, ya Siddhartha Buddha Gautama. Apa intinya? Ya, secara umum tentu seluruh agama itu adalah mengajak manusia kepada berbuat baik. Itu betul. Tapi justru agama yang kita yakini ini, di samping namanya adalah Islam, artinya selamat, dan memang tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Nah, jadi dari dasar itu saja, itu makin tertebak dan makin paham kita bahwa memang wa may yabtaghi ghairal islam dina falyaqbalan bih wa huwa fal akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam sekali-kali tidak akan pernah diterima, dan yang bersangkutan di akhirat termasuk orang yang merugi. Makin yakin kita kepada ayat ini, dan kita sebagai umat Islam wajib kita yakin kepada ayat ini, bahwa satu-satunya yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat hanyalah Islam. Li salamatin nas wa sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Menyelamatkan manusia dan membahagiakan manusia dunia dan akhirat. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah sekalian berbahagia. Lalu dalam bentuk apa saja misi Islam itu menyelamatkan kita sebagai manusia? Hanya dua saja. Hablum minallah wa hablum minan nas. Itulah inti ajaran Islam. Duribat alaihimuz zillah aina ma tuqifu illa bihablim minallah wa hablum minan nas. Di mana saja kamu berada, apapun profesi yang kamu geluti, dalam bentuk apa saja kesibukan hidupmu, kamu akan celaka, kamu akan zillah, akan berantakan, illa kecuali bihablim minallah wa hablum minan nas, kecuali kalau kamu memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia, itu kita akan selamat. Zillah yang pada awalnya bisa datang itu akan bisa tidak datang, bisa ditolak dengan adanya hablum minallah wa hablum minan nas. Itulah tujuan utama agama Islam. Malam ini insyaallah Bapak Ibu menjelang waktu Isya masuk, kita akan membahas hablum minallah wa hablum minan nas sebagai tujuan utama Islam itu di tengah-tengah kehidupan. Pertama kita masuk dulu kepada hablum minallah, yaitu Islam menjaga, mengatur, mengolah, membenarkan atau meluruskan jalan bagaimana semestinya seorang manusia untuk berhubungan dengan Allah Tuhan Maha Pencipta. Nah, kaum muslimin, kita masuk dulu kepada pengertian hablun. Hablun itu pengertian dalam bahasa kita tali. Nah, jadi tali maksudnya Pak. Jadi hablum minallah, tali yang dianggap menghubungkan manusia dengan Tuhan. Ujung tali satu dipaci oleh manusia, ujung tali yang satu lagi di tangan Allah. Itu habl namanya. Jadi kalau kita contohkan anak gembala, itu antara anak gembala dengan sapinya atau dengan ternaknya ada tali yang menghubungkan. Tali teranak. Apa yang terbayang oleh kita? Selagi tali ini tidak putus, maka selama itu pula ternak insya Allah di bawah kendali anak gembala, dan selama itu pula sapi atau ternak akan selamat. Kan begitu pahamnya.
Tapi apabila tali itu sudah putus, mungkin putih di tuang Jawi, mungkin lapeh di anak gubalo, maka muncul istilah bantuak kabau lapeh, bantuak Jawi lapeh, atau bantuak kabau putih tali. Apa yang terbayang oleh kita? Maka ternak akan lari entah kemana dan tidak terkecuali masuk ke ladang orang, makanlah makanan tumbuh-tumbuhan dan sapi akan menjadi celaka. Untung masuk ladang. Kalau masuk laut, kalau masuk sungai, atau mungkin ditabrak oleh kendaraan dan sebagainya, hancurlah sapi. Tapi itu semuanya akan bisa jadi selamat dengan tali yang tidak putus. Itu pengertian habl atau hablun. Nah sekarang hablum minallah, itu ada tali yang menghubungkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan Islam yang pertama. Tali ini namanya akidah, karena akidah itu sudah diadopsi menjadi bahasa kita. Memang Bapak dan Ibu, bahasa aku 80% dari bahasa Arab. Ike itu dari akad itu akidah. Ike kabeh. Nah makanya orang yang tidak punya akidah tidak ada ikatan dengan Allah. Atau pakai cik tadi, bayi barek kayu tidak ada pengabe. Kayu kalau tidak ada pengabe berserak, akan seperti itu. Makanya akad nikah itu ikatan, yang tadinya berserak diikat jadi satu. Mulai semenjak dari ikat, maka yang berserak atau yang dua tadi jadi padu. Mulai semenjak yang dua itu jadi padu, segalanya dihadapi berdua, akan begitu, karena sudah ada ikatan. Nah Bapak Ibu hadirin, lokus kita tidak ke situ tapi kepada akidah. Dalam menjaga tali kita dengan Allah, lalu langkah awal yang harus kita jaga apa? Nah, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, kalau memang kita ingin menjaga habl atau tali kita dengan Allah, hablum minallah, maka janganlah kau perserikatkan Allah itu dengan apapun. Tidak sholat berdosa, tidak puasa berdosa, tidak zakat berdosa. Tapi berbeda dengan dosa ketika memperserikatkan atau syirik atau mempersekutukan Allah. Bahasa lainnya, apabila kita tidak sholat, Allah marah. Apabila kita tidak puasa, Allah marah. Tidak berzakat, Allah marah. Tidak berhaji, sedangkan kita sudah mampu, Allah marah. Tetapi marah Allah tidak semarah Allah jika kita mempersekutukan dirinya. Jadi tingkat kemarahan Allah yang paling tinggi adalah apabila kita mempersekutukan dia dengan yang lain. Makanya sampai dalam Al-Quran katakan, seluruh dosa bisa diampuni illa syirk, kecuali dosa syirik. Nah Bapak Ibu sekalian, itulah misi tujuan utama Islam, yaitunya wala tusyriku bihi syai'a, jangan syirik. Dan itu pula lah yang menjadi latar belakang pintu gerbang masuk Islam ada syahadat. Syahadat kita ada dua, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Makanya syahadat tauhid kita berbunyi asyhadu la ilaha illallah, tidak ada yang patut disembah hanyalah Allah. Nah, kunci mati dulu Bapak Ibu. Kenapa bunyi syahadat kita yang pertama adalah seperti ini? Bapak dan Ibu, sebelum kita mendapat seruan Islam, nenek moyang kita dulu kala itu kan macam-macam yang disembah. Yang tinggal di gunung menyembah gunung, yang tinggal di hutan menyembah hutan, yang tinggal di pinggir sungai menyembah sungai, yang tidak ada gunung ya mungkin dia sembah pada pasir, yang tinggal berdekatan dengan gajah dia sembah gajah, yang dalam kehidupannya sapi saja menganggap sapi ternak suci, yang di negerinya itu banyak baruak saja, baruak ternak suci. Itu yang terjadi. Nah khusus daerah kita
Indonesia, Sumatera Barat, Padang Panjang, Petipus Pulau Koto. Sesungguhnya nenek moyang kita dulu menganut kepercayaan animisme, dinamisme, yaitu menganggap bahwa di tempat itu ada roh, ada kekuatan. Dan kita masih menyaksikan siso-siso kepercayaan itu sampai gini. Pernah nggak Bapak dan Ibu mendengar masih ada masyarakat kita tuh rumah tuh lala mau ditinggal orang Bapak Wunyi nyok ini, kan masih kita dengar. Bahkan masih ada kita dengar dusana kita meyakini tempat itu ada baunya ngeri. Nah, kan begitu. Itu masih kita saksikan. Itu adalah kepercayaan nenek moyang kita dulu. Kan nenek moyang kita sebelumnya beragama Hindu. Macam-macam. Kita masih menyaksikan sampai hari ini real lapangan. Kadang-kadang masih dianut. Umpamanya ada kepercayaan sampai hari ini percaya adanya palasi. Palasi itu sehari-hari mencuci darah anak ketek. Palasi itu hidungnya di bawah hidung tidak berbanda, macam-macam. Akhirnya untuk menghindarkan diri dari palasi, maka ada namanya tangka palasi. Macam-macam, digantungkan kali anak ketek, digabehkan kepala pangkalangan anak ketek. Bahkan kadang orang-orang dewasa pun ada masih memakai tangka palasi. Akibatnya ini jadi palasi, agak gitu. Saya waktu naik haji ada yang macam-macam, katanya dia mau pulang. Ambo mau pulang, ambil auto di ujung tu, itu dia potong simpang tabui. Akhirnya saya mandikan oleh perawat, saya suruh memandikan, ternyata ada di lengan kirinya ini sesuatu yang digantung. Dibuka itu, sadar itu orang tua langsung. Itu namanya aziman. Itu masih kita saksikan sampai hari ini. Bahkan Bapak Ibu di kawasan tertentu di tanah datar kan luas itu. Kalau saya langsung sebutkan di mana tempatnya, saya takut jangan-jangan nanti jemaah buyon doyong pula pergi ke tempat itu besok. Berbahaya pula kita. Itu masih ada masyarakat dan teman-teman kita yang cenderung membuat sesajian. Ataran dewa namanya, itu masih ada sampai hari ini. Diantarkan ke tempat itu, ditaruh di sana, kan masih ada, masih kita saksikan. Mungkin di Padang Panjang sudah tidak ada lagi, tapi teman-teman di tetangga-tetangga kita masih ada yang seperti itu. Ambo dulu Pak Haji, di waktu masih di SD kan orang tua kita punya sapi. Jadi tugas kita itu diantaranya adalah memotong rumput, mencari rumput itu ke ladang-ladang, ke bukit-bukit, atau ke sawah-sawah dan sebagainya. Jadi di kampung kami itu ada seorang perempuan, sebut sajalah namanya Teh Isah. Dia sangat hobi mengantarkan ataran atau sesajian ke satu tempat. Itu keyakinannya. Nah, kami kalau sudah hari Kamis pagi itu pergilah memotong rumput ke tempat itu. Kira-kira jam 10 itu Teh Isah sudah mulai muncul. Adonan di jujur. Talam juga. Itu di sana itu Bapak Ibu nasi lama sapiriang. Kadang-kadang kunyang dong. Di atas nasi lama tadi itu ada talegi abuh je. Kemudian di sebelahnya ada ayam singgap, ayam bujang tadi singgap, seru rasa itu singgap. Kemudian pisang gadang sasike nang kunyang. Awalah tanda suatu tampe. Ada yang dibaca-baca itu. Selawat Nabi dibaca, Al-Fatihah dibaca. Kan ini pula masalahnya. Nah, setelah dia taruh di situ, mudah-mudahan wahai nan paungi di siko, ambillah sesajian namo, terimalah antara namo, dengan harapan kami memohon, jangan ada pianggang padi kami. Jangan ada manci padi kami, jangan berkele lado kami.
Aku nak di rumah cucu baru lahir, si yo nyonaknya. Atau mundur ke belakang. Apa si suri itu bantu rakyat Karajo teh sampai ke pintu si suri tangannya ikut di pintu. Kan ada tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami mencari dari jauh. Ada Pak Sarial, mungkin pernah ngaji di sini. Pak Sarial itu kakak saya, sering duet motong rumput dengan dia itu, yang malai di pasar. Nah, apabila Teh Isah sudah hilang, kami datang ke situ lagi. Apa kerja kami? Dah, apa ada dah? Azhar ini, ko nasi lama ko, sakare, jangan sakare deh. Anan pisang kadang, pokoknya panjang tuh, sakare, jangan sakare deh. Nasi ngayam, buat bala dua. Dan talu apa ada? Talu apa lasi sewa? Apa lasi itu? Talu kami makan, tinggal karabang selesai. Pisang kami makan sebagian di bawah, tinggal kulit. Nasi lama tentu selesai. Nasi lama, aja singa ayam tentu zero orang. Besok pagi hari Jumat, Teh Isah datang lagi ke situ. Ngapain Teh Isah ke situ? Melihat apa kok antaran sesayanya boleh terima atau tidak. Dijaliaknya talua sehingga karabang saleh. Nasi lama lalu cuy. Sehingga ayam tak ada oleh. Anam pisang li kulit saleh. Alhamdulillah lagi diterimanya sesajian dawa. Terima kasih. Ada harapan padi tidak bapak anggap. Apa doa? Siapa makan zonanya? Kami sudah selesai. Ini masih kita saksikan tempat-tempat tertentu. Nah, Bapak Ibu, manusia itu adalah makhluk yang memang doyan, hajat, butuh kepada sesuatu yang disembah. Kenapa? Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dalam hidup ini. Ada gayung nandak dapet sabui, ada kato nandak dapet jawab. Apa contohnya? Tempat kedai kita sama-sama strategis. Nan dijual sama-sama itu harago jo samo, pelayanan sama, servis sama-sama prima. Kok ini wajah bali sampai kali lipat jual bali awak? Misteri. Pertanyaan yang tak terjawab. Pertanyaannya lagi, apa salahku? Nah, kayak gitu. Itu hanya yang bisa menjawab adalah agama, akidah. Yang pertama. Kemudian langkah rasaki patamuan maui itu kan dari tangan awak. Apa itu langkah? Langkah adalah proses kehidupan yang akan dilalui. Tak seorang bisa menebak. Kita hanya boleh berencana. Tapi kepastian yang ada adalah wa ilallah yang aqibatul umur. Hanya di tangan Allah. Bapak-bapak, ibu, kita hanya bisa berencana. Tapi apakah rencana itu benar akan terjadi seperti itu? No way, kita nggak bisa. Saya punya pengalaman. Ini anak teman saya, polisi lagi teman itu. Ya, langkah asagi pataman maui, asam didari ikan dilawi, dapatlah jodoh. Tapi abang ini tinggalnya di Batam. Clear, hanya dua tuh, clear C. Nikah di hari barale. Hari itu hari Minggu. Jumat abang masih di Batam. Pagi Jumat sebelum Jumat masih berkomunikasi. Nanti pesawat jam 4. Kan masih ada 1 hari sebelum pesta. Perjanjian sudah begitu. Di panjang kejadian. Kalau nan sabananya because si orangnya sambil duduk apa cerita. Kan itu. Kok kan dari kamu. Nah, Bapak Ibu hadirin. Ternyata setelah sholat asar ini abang tak bisa dihubungi lagi. Pagi Sabtu nggak bisa dihubungi. Sore nggak bisa dihubungi, sampai pagi hari Minggu tak bisa dihubungi. Ayam lah tadabir, kambing lah tabueh gulai, suri undanglah pasti tersebar, pelaminalah rebueh, organ tunggal lah undang bakal.
bahkan sambala masak yang abang tercinta tak bisa dihubungi. Ternyata oleh karena ndak cie jalan ke Makkah, kecil anak gadis atau mempelai wanita kok pak daripada malu napa kau orang banyak wak pinjam selah nak bet kau sudangan. Maka boleh ia kapo puluh boleh kata kamu pakai basuh pakailah memohon ke anak ben pinjam kalian surang. Gaya masabi kata bajawe dia anak ben kecilnya. Dawa ada pak tentu asali tambahin tambah sagu kaliannya. Itu. Hari cari nak tagok bentuknya sekete bagilah bapak pakaian. Pakaian mana pula? Dua-dua lah bahasa dia. Orang yang datang kan nggak tahu bahwa itu adalah aspal asli palsu. Beralihlah sampai tamu tiba sampai jam 10 malam. Artinya apa? Terjadilah komunikasi antara si perempuan dengan lelaki selama sekian jam sampai jam 10 malam. Yang abang di Batam tak mau dihubungi, tapi alik kan selesai itu. Selama dia anak kurapai itu lewat mati. Adanya nanti aroknya kok tambahin tambah sagu. Ya, setelah malam rogennya pun dibuka, tambah ya tambah sagu juga sudah diserahkan. Tapi apa terjadi Pak? Fa'alu lima yurid, Allah berkehendak. Besok tampaknya pukul 8 hari Senin, mengeceklah dan padusi ke bapaknya, Pak, kok iyo abang nan di Batam ndak mau dihubung oleh Pak, jo abang nan patang saja dawar begitu. Dan kamilah berkomunikasi nyona muahlo keceknya. Akhirnya dijalin, mamahnya setuju, amahnya setuju, apaknya setuju. Akhirnya nikahlah orang ini di pesisir. Langkah rezeki pertemuan mau di tangan Allah. Ini benar-benar nabi nama. Cuman ketika dia setelah selesai nikah, temannya bilang sama dia, wah lelena pokok ini peres yang aja. Nah bapak kan tidak terjawab itu sebuah pertanyaan yang tidak terjawab. Jadi yang bisa menjawab apa? Agama. Apa kata agama? Jodoh di tangan Tuhan. Akhirnya kita menjadi rebel. Iya kok jodoh di anak. Kita tidak resah, anak tidak resah, orang tua tidak resah. Tebuli, terbilang ada pengganti dan hilang. Kan seperti itu. Nah, hablum minallah hakikatnya adalah bagaimana kita menjaga hubungan dengan Allah. Bahwa la ilaha illallah. Tidak boleh ada yang bisa mengambil keputusan. Tidak boleh ada yang bisa mempengaruhi. Tidak boleh ada yang bisa mengintervensi illallah, kecuali hanya Allah. Wala tusyriku bihi syai'an. Nah Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita terjebak oleh itu, dan itu merusak. Ada orang yang anaknya 1, 2, 3, tapi anak nomor 2 ini sangat disayangi. Anak nomor 1 juga anak nomor 3 menengah saja. Akhirnya oleh karena sudah agak berlebihan, teman bertanya, taruhlah namanya si John, kok anak yang kedua kok gak istimewa ada yang saboknya kok. Sebenarnya biko madai anak yang kedua kok lahir iwana membawa rezeki. Anak yang pertama tu pas lahir ude lah juk 1 mendaki kadang termasuk gajah. Tapi sejak lahir yang kedua kan barang hiasan agak murah itu syirik jadi wa'dilu baina auladikum, kamu wajib berbuat adil, berpandang adil, berpersepsi adil terhadap anak-anakmu. Tidak boleh membeda-bedakan anak seperti itu. Nah kenapa itu bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Wala tusyriku bihi syai'a, jangan syirik kepada Allah. Sebenarnya orang-orang Mekah pada masa lalu menyembah Allah juga, tapi syirik.
Kalau tidaklah oleh karena itu, maka tidak akan mungkin banyak ayat wala tusyriku bihi syai'a, wala tusyriku. Tidak mungkin banyak ayat yang berbunyi sedemikian. Kan mereka menyembah patung. Sebenarnya Bapak dan Ibu, kenapa mereka menyembah patung? Rasional juga. Agar ibadah kita sampai kepada Tuhan. Agar doa kita sampai kepada Tuhan. Yang berdoa kan harus suci. Yang berdoa kan harus bersih. Makin bersih yang berdoa, makin tinggi iman yang berdoa, makin tidak ada dosa yang berdoa, makin besar peluang doa dikabulkan. Lalu apa yang mengotori kita? Yang mengotori kita adalah perbuatan tingkah laku kita. Maka makin banyak tingkah laku, makin berpeluang dosa kita menumpuk. Maka orang-orang Mekah pada masa itu, dia minta tolong kepada yang bersih menurut keyakinannya, kepada yang suci menurut pengertiannya. Siapa itu? Patung. Kenapa mereka meyakini patung itu adalah bersih? Karena patung tidak bisa berbuat apa-apa. Kan rasional. Itu kan rasional itu. Wahai patung, kau adalah bersih. Kau tak bisa mencuri, kau tak bisa bergunjing. Dia namanya patung. Sampaikan doa kami kepada Tuhan. Tapi syirik akhirnya yang dimuliakan adalah apa? Patung. Bapak Ibu sekalian, Umar bin Khattab adalah orang yang bertegas-tegas di dalam bertauhid. Ada seorang panglima waktu itu namanya Khalid bin Walid. Itu kan sering acok menangan nama itu. Khalid bin Walid. Ini Khalid bin Walid, asal dia yang memimpin perang, menang terus. Kuat musuh menang, apalagi lemah. Banyak musuh menang, apalagi sedikit. Lebih dari 20 perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, kafir pada kapok semua. Akhirnya apa yang terjadi? Anak buah Khalid bin Walid sampai beranggapan ini komandan ini tidak manusia sempurna ini manusia bagian malaikat ini. Terciumlah oleh Umar bahwa anggapan itu sudah mulai tumbuh di kalangan anak buahnya. Maka Umar mengatakan ini berbahaya ini. Jangannya nanti Khalid bin Walid disembah. Langsung Umar bertindak, ini berbahaya. Ini sangat dimarah oleh Allah. Maka Umar menulis surat pemecatan Khalid atau non-job. Hari ini kan memang non-job itu sangat ditakuti. Dibuat Khalid bin Walid, hari ini aku pecat dari komandan dan aku tempatkan menjadi anak buah di pasukan ini juga, sedangkan kau digantikan oleh orang yang membawa surat ini kepadamu, Abu Ubaidah. Abu Ubaidah, ini surat kau berikan kepada Khalid bin Walid. Setelah Khalid bin Walid membaca surat ini, apa yang diperintahkan oleh Khalid kepadamu wajib kau ikuti. Karena Abu Ubaidah tidak dikasih tahu. Sebab kalau Abu Ubaidah dikasih tahu, kau yang menghentikan Khalid, pasti dia tidak mau. Ya Tuhan, siap Tuhan. Diambil surat, diantarkan. Perang sedang berkecamuk itu. Bantuan di Palestina gini itu. Tuhan, ini surat dari Tuan Khalifah. Kata Tuan Khalifah, segera baca surat ini. Baik, dibaca. Baca. Kiranya surat pecah. Dibaca ke bawah. Yang menggantikan yang memberikan surat kepadamu. Abu Ubaidah ke sini, kau buka bajumu, aku buka bajuku. Kau memasang bajuku, bajumu akan kupasang. Cepat, cepatnya. Ini Khalifah yang memerintah. Buka cepat. Bukalah baju. Hari ini kau yang memimpin perang, saya akan di belakang. Nanti semuanya kita ceritakan setelah perang selesai. Maka Abu Ubaidah yang memimpin perang. Kemudian Khalid bin Walid menjadi anak buah di belakang. Sedikit pun semangat Abu Ubaidah tidak luntur. Aku kini coba untuk akhir. Kok gini coba mana tuh apalagi itu kecilnya ada yang pulang kampung itu kecil. Nah sekarang poinnya tidak itu, poinnya adalah kenapa Umar bertindak seperti itu. Jawabannya ada yang tadi, karena Nabi melihat condong kamaimpo batu kemana ruang. Khalid sudah mulai seni disembah oleh anak buahnya. Begitu betul takutnya para ulama, para tokoh, para sahabat kalau terjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Ibu, itu hablum minallah. Kita tidak menuduh masyarakat kita, saudara-saudara kita, tauhidnya belum sempurna, tauhidnya belum bersih. Kenapa? Karena masih ada rasa tidak senang kepada keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa tidak senang kepada keputusan Allah.
Saya pernah ditelepon oleh seseorang. Bunyi teleponnya begini, Ustadz katanya, bagaimana kalau ada seseorang anak yang tidak mau dinikahkan oleh ayahnya, lalu dia cari untuk proses nikah sendiri, apakah nikahnya sah? Saya menjawab, tentu saya harus tahu, Bu, latar belakang ketidakredoan atau ketidaksetujuan ayahnya apa. Sebab itulah yang menyebabkan hukumnya nanti berubah. Bisa halal, bisa haram. Maksudnya, kalau yang menjadi alasan ayahnya tidak mau menikahkan itu adalah dunia, nikah anak tadi sah, walaupun wali hakim. Dalam hal ini namanya wali abol, wali enggan. Aku kajiwa di KUA aku, di sini ini di KUA aku. Tapi kalau alasan ayahnya adalah alasan syar'i, tidak seakidah, anak tetap bersikeras, anak yang berdosa, ayah berpahala. Nah, saya selidiki, ternyata yang menjadi alasan tidak sekufu, awak kayonyo miskin, tidak bisa dijadikan alasan. Akhirnya oleh karena barang kau tidak bisa lain, akhirnya salah seorang dari keluarganya menemui saya sampaikan, wahai keluarga, coba lihat, telusuri, kalau seandainya memang tidak bisa diurai, jangan dipaksakan. Kalau tidak bisa diurai, berarti inilah jodohnya, restui dan nikahkan. Tapi nampaknya tetap bersih tegang dan bersikeras. Akhirnya dipakailah jalur yang sudah ada disediakan oleh negara, dan itu juga secara Islam, pergi sidang ke pengadilan agama, diputuskan wali hakim, nikah dengan wali hakim. Ternyata setelah dia menikah, hidupnya bahagia, hidupnya sakinah, mawadah, warahmah. Dan saya bersyukur akhir-akhirnya orang ini belok balik. Akan seperti itu. Jadi kita tidak bisa untuk menentang apa yang memang sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita gegabah. Allah itu Maha Pengasih, pasti tidak pembenci. Allah itu Maha Pemurah, berarti pasti tidak pemaaf. Allah itu Maha menunjukkan yang terbaik, pasti tidak menunjukkan yang terburuk. Allah itu tidak suka kepada kerusakan, pasti Allah suka kepada yang dibenarkan atau kebenaran. Nah, oleh karena Allah telah memutuskan seperti itu, kita terima. Nah, mungkin pada saat itu kita tidak bisa melihat celah, yang terlihat oleh kita hanya keburukan. Itu oleh karena pendeknya ilmu kita. Yakin nggak itu? Dalam Quran diceritakan, kalau Yusuf tidak dilemparkan masuk sumur oleh saudaranya, Yusuf tidak akan jadi raja. Pernah mendengar cerita Nabi Yusuf? Jadi raja kali Yusuf kalau tidak dilempar masuk sumur? Ya tidak. Ya, bagi yang belum pernah mendengar, karena Yusuf sangat disayang oleh ayahnya, sehingga saudara-saudaranya menjadi iri, akhirnya bersepakat untuk membunuh Yusuf. Dan dia tipu ayahnya, ayah, kami pergi main-main ke hutan, pergi berburu, dan adik kami ingin bawa. Jangan dibawa, dekonya tinggal. Kami akan jaga adik ya. Rasanya adik nggak mau tinggal. Apailah, tolong jaga adik. Ayo, sampai di hutan, dibuka baju Yusuf, ditangkap seekor serigala, kemudian dia sembelih, dia bunuh, dan baju Yusuf digalungin jarah serigala. Sedangkan Yusuf yang dalam keadaan tidak berbaju, diikat kakinya, dimasukkan masuk sumur, dan dia pun pulang. Sampai di rumah, ayah menangi-nangi kan namanya, onde ya batu aja kecil ayahnya adik dimakan dari serigala, kok bajunya libot terbulang, mana bajunya, bawa sini. Dicium dah ayah, ini bukan darah Yusuf, ini darah serigala ini. Nah, dalam konteks lain ada musafir yang kehausan, diambil air dalam sumur, diturunkan ember ke dalam sumur, lalu dibawa ke atas. Ternyata yang terbawa bukan air, tapi anak. Ini anak yang ganteng, ini anak bisa kita jual di pasar budak Mesir, kan begitu? Dijual di pasar budak, dibeli oleh orang istana, karena harganya tinggi, maka tinggal di istana.
anak ini pintar, bla 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 bla, akhirnya menjadi raja. Artinya apa? Kalau tak dimasukkan ke dalam sumur, maka Yusuf tidak akan menjadi raja. Kadang Allah sedangkan masukkan kita ke dalam sumur. Aku dewa indah, terumpai indang dengan saji, 2 bulan tidak kaman saji, itu tidak masuk atau ada tidak kaman saji, itu dah maliang sedolahnya dengan saji itu. Kita bersyukur saja. Apabila kau menanam sayur di sekeliling rumahmu, kau pulang dari pasar, sayur sudah dimakan oleh kambing, redha, tidak bentak-bentak, tidak berturu-turu, ibadah talak, itu ibadah untukmu. Mencela itu sikap dia biar dapat ibadah wah. Tapi kalau turu-turu terumpai hilang, dosa dapat wah dalam kan saja le 2 kali kan wah. Tapi kalau ibu hilang terumpa, mudah-mudahan yang ngambil terumpa itu selalu dibawa sholat. Dapat pahala. Aku tuh turunnya mulai dari kini dia tidak kapan sakit lagi. Kan itu Allah sedang masukkan kita ke dalam sumur agar pada saatnya kita menjadi raja. Nah Bapak Ibu, kapan kita bisa di dalam hidup punya kali-kali seperti itu, punya kesimpulan seperti itu? Wala tusyriku bihi syai'a. Apabila akidah kita, apabila keyakinan kita, hablum minallah kita maksimal. Makanya Bapak Ibu, bagi ahli-ahli ibadah itu tidak ada masalah dunia ini. Saya ingat seorang nama tokoh dalam Islam namanya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi, dia adalah seorang ahli tasawuf, ahli ibadah, dekat kepada Allah, hidupnya bahagia terus. Tapi ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh muridnya yang dia belum jawab. Tuhan, sampaikanlah kepada kami, apa tasawuf itu sebenarnya? Kok Tuhan hidup sebahagia dan setenang itu? Itu tidak pernah. Nanti saya jawab. Akhirnya di waktu para penguasa menangkap itu Ibnu Arabi, kemudian oleh penguasa dianggap melawan pemerintah, akhirnya digantung di tiang gantung. Pada saat dia sudah digantung di tiang gantung, mau menghembuskan nafas terakhir, murid-muridnya bertanya, wahai Tuhan, ada pertanyaan kami yang belum Tuhan jawab. Sebentar lagi Tuhan mungkin menghembuskan nafas terakhir. Jawablah pertanyaan kami. Apa sesungguhnya tasawuf kebahagiaan itu, wahai Tuhan? Apa sesungguhnya ilmu tasawuf itu? Kok bisa mengantarkan Tuhan sebahagia ini? Apa jawaban Ibnu Arabi? Wahai murid-muridku, pertanyaan yang selama ini kalian tanya, sekarang akan saya jawab. Tasawuf itu sesungguhnya adalah apa yang sedang kalian saksikan pada saat ini. Meninggal. Apa maknanya Pak? Seberat apapun ujian, kalau akidah sudah kuat, kita akan menerima apa adanya. Apalagi terompa hilang. Aku ingat sampai duduk diambil orang dan masa di Aisyah tak datang. Tiga Pak Haji walaupun sampai duduk gitu, kau dulu kawan kan tak masalah. Malah kan budak-budak sini kadang bakok budak kau kayaknya sampai duduk dia di sini. Kan lemah betul akidah kita itu. Jadi baca rohnya wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kau perserikatkan Allah dengan yang lain. Nah Bapak Ibu sekalian, kadang memang di tengah-tengah kehidupan ini ya gampang mengomongkannya tapi sulit melakukannya. Kan sering teman-teman kita bilang bersabar ya, kan ngomongnya gampang, tapi coba deh Pak, sekadang marah, bersabar ya Pak ya, bersabar ya nak ya, bersabar ya teman ya, bersabar dibacam coba lo ya. Memang ngomongnya gampang, tapi ada orang yang bersabar, dia bisa. Apa yang bisa menyebabkan sabar itu bisa kita amalkan? Ibadah. Ini dia kuncinya. Ibadah. Kalau sabar itu kita ibaratkan cahaya, maka ibadah adalah api yang masuk ke cahaya itu. Apa logikanya? Makin gadang api masuk, maka makin terang cahaya. Bisa tidak ditolak? Tidak bisa. Sekete api masuk, maka makin ketek cahaya. Tidak ada api masuk, tidak ada cahaya.
Sabar ibarat lampu, sedangkan ibadah ibarat api. Makanya orang-orang yang memang bisa mempraktikkan sabar adalah orang yang ibadahnya maksimal. Tapi kalau ibadahnya tipis, dia tidak akan bisa mempraktikkan sabar, hanya bisa mengatakan sabar, menyambut sabar, sabarlah yang cukup, itu tidak bisa. Makanya rajinlah beribadah. Kenapa Rasul Muhammad SAW begitu banyak tubi-tubi musibah datang ke dia, tapi dia biasa saja. Coba bayangin, alulai Pak Lamati, sampai tahun umur amak Lamati, alu manga-manga kakek Lamati. Bahkan sambil sujud, di selimutnya dia kawan dia kuli untuk musuh. Tapi dia tegar menghadapi, dia biasa-biasa saja. Bahkan setiap Nabi lewat di situ diludahi, setiap lewat situ diludahi. Itu orang tak nampak. Karena sudah setiap hari kena ludah, maka Nabi biasanya agak memperlambat jalannya agar ludah datang. Tapi tak ada tak ludah. Kok nggak ada ludah? Biasanya ada ludah. Kok nggak ada ludah? Ya mau jadi itu. Ada orang bilang, Rasul Muhammad yang meludahimu tiap hari itu sakit. Oh sakit, mah rumahnya tuh di simpang tuh. Setelah selesai sholat, Nabi beli roti dan Nabi pergi ke rumahnya untuk melihat, mencari orang sakit. Assalamualaikum. Siapa? Saya Muhammad. Masuk aja, merah pada muka. Begini, saya kan tadi lewat tempat biasa. Biasanya kan saya dapat ludah. Tapi tadi saya sudah melambatkan jalan, nggak ada ludah. Ada yang kasih tahu, kamu sakit. Sudah kasih obat belum? Ini saya ada bawa roti, bawa obat, silakan makan. Mudah-mudahan sakit bisa sembuh, ntar bisa meludahi saya lagi. Itu nedah. Apa katanya? Muhammad, malu saya. Orang yang mengupahkan kepada saya 5 dinar sehari meludahimu, saya sakit belum datang melihat saya. Tapi kau yang saya ludahi setiap hari, kau pula yang pertama melihatku sakit. Muhammad, aku kagum kepadamu. Dengarkanlah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Kalau ibu diludahi orang telah 2 bulan, kadang-kadang ada ibunya sakit, apa cewek mati lagi. Untuk mati sekalinya, untuk tabari dia. Itulah tingkat kesabaran Rasulullah. Saya kemana-mana sering menyampaikan yang satu ini, Bapak dan Ibu, karena yang adalah penting. Coba lihat ayat yang prioritas dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar itu teman akrabnya sholat. Orang yang sabar takkan sabar tanpa sholat. Jadi sholat itu mempertebal kesabaran kita, apalagi memperbanyak sholat sunnah pula. Sholat wajib maksimal, ada sholat sunnah lagi, malam sholat rawatib dia sholat, tambah sholat sunnah wudhu, tambah hitayah masjid, sholat, sabarnya akan tinggi. Nah, kau kan sabar, kau nana. Nah, untuk agar sabar kita itu, kita ibadah. Jadi untuk menjaga akidah hablum minallah, maka hablum minallah itu kita pelihara dengan mempertebal, dengan mempermantap yang namanya ibadah. Sekilas beberapa kalimat saja. Yang kedua adalah hablum minan nas. Hablum minan nas, Bapak Ibu, adalah menjaga hubungan sesama kita manusia. Nah, hubungan kita sesama manusia itu ada tingkat-tingkatnya, Pak. Saya akan sampaikan dalam kesempatan ini level pertama saja. Tak sempurna agama kita kalau hanya hablum minallah saja, tanpa hablum minan nas. Nah, mau timpang jalannya dengan sesama manusia juga harus baik hubungan. Nah, manusia itu banyak. Lapisan pertama yang sedikit di bawah hablum minallah adalah wabil walidaini ihsana, dengan orang tua. Ini dia. Menunggilah sembahyang madok kalani, cungak kan yang dek sujud, tapi kalau orang dek tak ada hormati, tak ada guna. Bersedekah lagi hari, pelihara orang anak yatim, tapi orang dek tak dihormati, tak ada gunanya. Sebab doa orang tua kepada anak langsung.
Saya akan mengakhiri dengan menyampaikan sebuah kisah di dalam hal hablum minallah untuk menghormati orang tua ini. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Salam. Siapa namanya? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini sakaratul maut. Kakak keluar ngok ndak namuh ke dalam anggok nak namuh. Lapar mana keluar jaleh lo mati. Atau masuk ke dalam hidupnya balik. Kau tidak pakat 3 hari. Akhirnya sampailah berita ini kepada Rasulullah. Ya sudah berapa hari kata Nabi? Dah 3 hari Nabi. Kok kalian baru kasih tahu sama saya? Ya kami takut kalau Nabi sibuk. Ayo kita ke sana. Sampai di tempat itu Nabi. Memang ternyata. Apa pertanyaan Nabi? Masihkah dia punya orang tua? Apa jawab sahabat? Masih Rasul, maknya saja lagi, paknya sudah meninggal. Bawa maknya ke sini. Jemput. Baik Rasul, jemput. Sampai di dekat maknya, mak, benarkah mak punya anak Abdullah bin Salam? Pernah dulu, kini tidak lagi. Kok bisa begitu bu? Tara sojo sakitnya di sini. Jadi mau asalkan menyangkut Abdullah bin Salam, saya tidak akan ke situ. Balik lagi orang lapor sama Nabi, oh begitu, Nabi sudah terbaik itu. Sekarang balik lagi ke situ, bilang sama mak itu, saya yang minta untuk datang. Tidak ada kaitan dengan anak. Dibilang lagi sama mak, kalau memang Rasul yang nyuruh datang, saya segera datang. Datanglah dia. Ma, apakah Abdullah bin Salam ini anak ma? Jawabannya sama. Dulu ya Rasul, sekarang tidak lagi. Kok begitu mak? Sakitnya di sini Rasul. Nah, kalau mak tidak memaafkan kesalahannya, dia meninggal. Dia akan dibakar di kubur. Dia adalah sahabat saya tak rela. Biarlah sekarang saya bakar Abdullah bin Salam. Sana do kore api ke Nabi itu. Mangga ruang mak kok. Kalau kadibaka di muku ambo Rasul, biarlah memaafkan saya. Baru dia bilang biarlah memaafkan, melompeh nyawanya keluar sekarang. Meninggal. Dimandikan, kafani, disolatkan dan dikuburkan. Selesai semuanya, mak dipanggil oleh Nabi. Mak, tolong cari Tuhan kamu. Aku benar bentuk kedurhakaannya kepada mak. Inilah Bapak Ibu, bagian terakhir ceramah kita malam ini. Begini Rasul, 7 bulan dia tidak melihat saya. Akhirnya saya rindu bertemu dengan dia. Rindu bertemu dengan cucu-cucu saya. Maka saya dengan kaki yang sudah mulai lemah, mata yang sudah mulai agak rabun, telinga agak mulai agak pakak, ambuan suazulah baimanori rumahnya. Berhasil menjelang sore, alhamdulillah saya sampai di rumahnya. Tapi Rasul, sekali lagi tapi Rasul, amanangin maaf. Baru saya menginjak tangga pertama rumahnya Rasul, saya diusir oleh istrinya. Kalau paham atau saya diusir oleh istrinya, tidak usah naik, jangan ke sini. Dan dia tahu bahwa istrinya mengusir saya, tapi dia diam saja. Kedurhakaan tidak langsung, kan tidak langsung dulu kedurhakaan itu. Saya diusir oleh istrinya dan dia tahu bagaimana istrinya mengusir saya, tapi dia diam saja. Itulah baru mengganggu Rasul. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, itu adalah level pertama untuk hablum minan nas, kedua orang tua kita. Demikian Bapak Ibu untuk malam ini, kita sisakan untuk masa-masa yang akan datang. Rancak bana film Tarzan, anak menonton sampai pagi. De orang lah tadana azan maka mengaji lazong berhenti. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.